kalau pengungsi Rohingya diusir oleh Myanmar, tidak boleh tinggal di negara tersebut karena nenek moyangnya membela penjajah, seharusnya nenek moyang kita, kiai-kiai terdahulu memperlakukannya sama dengan mereka. Setuju itu? Kenapa? Mereka seagama tapi tidak senasionalis dengan kita. Mereka ingin dimanja, mereka ditampung di Bangladesh karena di Bangladesh harus kerja, mereka memilih tinggal di Aceh karena didanai oleh kelompok-kelompok mereka yang mengkoordinir dari pengungsi-pengungsi itu, dimanjakan di Indonesia. Tujuannya nanti ingin menguasai dari sebagian tanah air Republik Indonesia. Banyak yang mengaku keturunan Nabi Muhammad tapi tidak seperti Nabi Muhammad. Banyak yang meniru apa? Meniru ketika ia mengucapkan saya ini cucunya Rasulullah. Loh, gak bahaya tak? Sementara perjuangannya jauh dari perjuangannya Rasulullah. Apakah tidak malu? Malu. Jangan menganggap diri kita ini sebagai cucunya Rasulullah. Diakui menjadi umatnya Rasulullah. Itu sudah jauh lebih hebat daripada engkau mendoktrin orang lain untuk mengakui dirimu sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini lagi demam Palestina. Tidak jelek membela Palestina. Dulu sebelum Palestina bela Rohingya, orang yang terusir dari Myanmar itu, umat Islam yang terusir dari Myanmar. Ketika pemerintah mengatakan kita akan evaluasi, pemerintah memberikan aba-aba kepada umat Islam untuk tidak gegabah menerima pengungsi dari Rohingya. Semuanya teriak mengatakan pemerintah kita adalah pemerintah komunis. Tapi sekarang pengungsi Rohingya membahayakan terhadap kedaulatan masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat di Aceh menolak pengungsi-pengungsi itu. Kenapa? Mereka seagama tapi tidak senasionalis dengan kita. Mereka ingin dimanja, mereka ditampung di Bangladesh karena di Bangladesh harus kerja, mereka memilih tinggal di Aceh karena didanai oleh kelompok-kelompok mereka yang mengkoordinir dari pengungsi-pengungsi itu, dimanjakan di Indonesia. Tujuannya nanti ingin menguasai dari sebagian tanah air Republik Indonesia. Kenapa? Mereka seagama tapi tidak senasionalis dengan kita. Mereka ingin dimanja, mereka ditampung di Bangladesh karena di Bangladesh harus kerja, mereka memilih tinggal di Aceh karena didanai oleh kelompok-kelompok mereka yang mengkoordinir dari pengungsi-pengungsi itu, dimanjakan di Indonesia. Tujuannya nanti ingin menguasai dari sebagian tanah air Republik Indonesia. Ternyata tim investigasi berhasil. Kenapa kok pengungsi Rohingya, mohon maaf, kita tidak menyindir ini saudara seiman, tidak, tapi ini adalah masalah mentalitas dan karakteristik. Gen mereka bukan gen Nusantara yang kakinya diinjak orang Jawa, kakinya diinjak masih minta maaf. Gen mereka ketika mereka diberikan makan saja tidak sesuai dengan porsi mereka, mereka protes, padahal mereka tidak kerja. Sementara pribumi yang ada di Aceh harus kerja kuli bangunan, bahkan rela memulung rosokan, memulung sampah untuk didaur ulang, dijual kembali demi sesuap nasi. Pengungsi Rohingya yang katanya kalau ditolak negara ini dipimpin oleh komunis, komando-komando yang mengaku dirinya Imam Jumbo. Kemana sekarang? Kenapa tidak berteriak lagi? Itu Rohingya harus diatasi di tanah Aceh. Ketika mereka sudah berulah di negeri kita tercinta ini, kita ini memang memiliki uhwah Islamiyah, uhwah Basoriyah, dan uhwah Watoniyah. Investigasi mendapatkan satu fakta di lapangan sejarah, bahwasanya nenek moyang dari saudara kita Rohingya itu dulu ikut dengan tentara Inggris menjajah Myanmar.
Loh, ternyata ini permasalahannya. Kenapa ditolak oleh Myanmar? Ulama Indonesia punya porsi kalau mau ngurusi ini. Kenapa? Karena Myanmar itu termasuk Nusantara. Ini kita kalau mau belajar sejarah, kenapa kok kita tidak boleh melupakan sejarah? Kita jangan jadi umat Islam yang klimaks dini, ejakulasi dini, sedikit-dikit marah, gampang terprovokasi. Kita tidak tahu maksud dan tujuan mereka datang ke sini. Ketika sudah ditampung di sebagian tanah Republik Indonesia, mereka berbuat ulah. Sementara mereka datang ke sini mencari suaka hukum. Mereka pengungsi. Sama yang dilakukan di tahun 1800-an. Asrafus Sani datang ke Indonesia pengungsi, dimobilisasi oleh Inggris dan Belanda. Buka sejarah lagi. Kalau kau mengaku keturunan Nabi Muhammad, kalau siapapun yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, mengaku cucu Nabi Muhammad pada saat ini, monggo tinggal di Madinatul Munawwarah, makam leluhurmu di sana. Jangan provokasi masyarakat Nusantara ini yang memiliki sejarah, yang memiliki filsafah. Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Loh, ini jangan disalahartikan. Jawa digowo, identitas kita kemana-mana tetap orang Nusantara. Kalau kakinya diinjak masih minta maaf. Orang Nusantara itu yang pertama ngalah. Kalau digarai ngalah dulu. Ini orang Nusantara ciri-cirinya. Yang kedua ngalih pindah. Seng waras ngalih. Sudah ngalih masih digarai lagi ngamuk. Itu ciri-cirinya orang Nusantara. Jawa digowo apa? Identitasnya dibawa, tetap dibawa kemana-mana. Sekarang sudah terbentuk negara kita adalah Indonesia. Kalau kita datang ke Mekah, kita ini pada umumnya Muslim Indonesia ini kan umroh dan haji. Ditanya min aina, tidak mungkin mengatakan ana min Jawi, enggak. Pasti mengatakan ana min Indonesia. I am from Indonesia. Padahal dia dari Sulawesi, padahal dia dari Papua, tetap mengakui bahwasanya dia adalah orang Indonesia. Ini yang dimaksud dengan Jawa digowo, Arab digarap. Artinya digarap bukan dipaitu, bukan dijelek-jelekkan. Digarap artinya dibumikan dan dilangitkan. Ajaran Nabi Muhammad, ingat, ajaran Nabi Muhammad mutlak turunnya di tanah Arab, sehingga ajarannya ajaran yang notabene berbahasa Arab. Tapi tidak semua ajaran Nabi Muhammad itu berbahasa Arab. Ingat, ada bahasa selain bahasa Arab. Mana buktinya? Loh, Rasulullah pernah memerintahkan kepada Abu Dzar untuk mempelajari bahasa selain bahasa Arab. Karena turunnya Al-Quran tidak semuanya berbahasa Arab. Ini biar paham, tidak semuanya berbahasa Arab. Bahkan dari mim ba'dihim, para aulia Allah ini menyatakan bahwasanya ada bahasa yang nantinya akan dipertanyakan menggunakan bahasa tersebut, bahasa
Suryani, bukan bahasa Suryadi. Ini bahasa Suryani. Inilah pentingnya kita ini mengkaji dari sejarah ke sejarah. Artinya apa? Dalam Al-Quran Allah firmankan, asluha sabitu wa far'uha fis sama. Ketika agama ini akarnya menancap ke bumi, menancap ke dalam tanah, kemudian cabangnya akan rindang, akan memberikan buah yang manis. Loh, ini perspektifnya agama Islam. Kalau sudah terjadi seperti apa peristiwa yang ada di Aceh sana, pengungsi Rohingya yang sudah mulai macam-macam, loh ini kan bahaya, membahayakan terhadap stabilitas keamanan nasional. Mari kita cerdas, mengikuti fatwa-fatwa yang difatwakan oleh orang yang kita tuakan, dari orang yang engkau percaya ia mampu untuk mempertanggungjawabkan. Sekarang tolong ini dipertanggungjawabkan. Jangan salahkan pemerintah lagi. Kita ini hanya bisa menyalahkan pemerintah nanti. Apa kata dunia? Kemudian yang ketiga, barat diruat. Barat diruat artinya disaring. Apa yang datangnya dari negeri barat, bila pantas untuk bangsa kita, mari kita pakai. Begitu loh. Kalau tidak pantas bagi bangsa kita, jangan dipakai. Karena kita punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nggak perlu mendoktrin orang Indonesia dengan doktrin agama yang berlebihan. Kadang-kadang kita ini geli dengernya. Seorang yang bodoh, dari bagian mereka yang bodoh saja lebih mulia daripada orang yang alim. Ngapain Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk tolabul ilmi? Kalau hanya cukup dengan nasab saja kita sudah bisa mulia. Kenapa Al-Quran menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu? Sementara hanya bandrolan nasab saja kita sudah bisa mulia. Jangan salahkan Imam Al-Ghazali ketika mengkoreksi di dalam kitab yang ditulis beliau, Ihya Ulumiddin. Ini sudah real, sudah pernah terjadi. Kalau pengungsi Rohingya diusir oleh Myanmar, tidak boleh tinggal di negara tersebut karena nenek moyangnya membela penjajah. Seharusnya nenek moyang kita, kiai-kiai terdahulu, memperlakukannya sama dengan mereka. Setuju itu? Kenapa tidak dilakukan? Karena leluhur kita, karena para ulama-ulama Nusantara memiliki filsafah Pancasila. Kalau ini dilakukan seperti yang dilakukan Myanmar, berarti kita bukan orang Indonesia yang berpancasila. Loh, bahaya ini. Jangan sampai kedaulatan negeri kita, keamanan masyarakat kita, saudara kita yang seagama, yang senegara. Aceh itu mayoritas Islam loh. Ayo, sekarang tolong dijawab itu. Mana dulu provokator-provokator yang mengatakan pemerintah bila menolak pengungsi Rohingya adalah pemerintahan komunis. Islam di Indonesia ini ditolerir. Rukun Islam yang 5 itu diakomodir oleh pemerintah. Kau yang beragama Islam, ditulis KTP-nya Islam. Kemudian kau akan sholat, diatur jadwal sholatnya, dicari waktu sholatnya, hilal, ru'yat, hisab dilakukan oleh Kementerian Agama, dilakukan oleh MUI, dilakukan oleh NU, dilakukan oleh Muhammadiyah, yang dikoordinir oleh pemerintah.
waktu puasa, waktu Idul Fitri, Idul Adha, mengeluarkan zakat dikoordinir oleh pemerintah. Adanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bahkan sekarang ada Lajisnu, sekarang ada Lajismu dari Muhammadiyah. Makanya kaum muslimin yang ingin membantu saudara-saudara muslim di Palestina, jangan lepas dari Basnas, jangan lepas dari Lajisnu, jangan lepas dari Lajismu, karena itu adalah lembaga yang dipercaya oleh negara. Ini ada penggalangan dana untuk saudara Palestina, rekeningnya rekening pribadi. Cie pingin beli Alphard lo, atau pingin kawin lagi? Monas dijadiin tempat perkumpulan. Cie kagak malu sama yang bangun Monas. Cie Istiqlal dijadikan tempat tidur, nggak malu sama arsiteknya Istiqlal. Cie lepok kusia. Ini perlunya kita paham. Jangan pernah mengatakan pemerintahan kita ini adalah pemerintahan komunis, karena komunis itu adalah musuh dari Pancasila. Puasa diatur apa tidak oleh pemerintah? Diatur. Kapan mulai kita berpuasa, kapan mulai kita sahur, kapan mulai kita berbuka, sampai kapan mulai akhir Ramadan, diatur oleh pemerintah. Haji, nih rukun Islam yang kelima, haji, dikoordinir apa tidak oleh pemerintah? Dikoordinir. Loh, memang sampean bisa haji tanpa dikoordinir oleh pemerintah? Tabungan hajinya, bahkan mohon maaf, biaya haji kemarin bocoran dari MUI, disaksikan oleh MUI dan Kemenak, itu dihitung 109 juta aslinya. Karena haji di Indonesia disubsidi. Loh, bukan BBM tok Pak, yang disubsidi Pak. Haji ini loh disubsidi menjadi 56 juta. Itu semuanya teriak. Yang teriak nggak berangkat haji. Kata yang berangkat haji, jangankan Gus 56 juta Gus, 100 juta pokoknya saya langsung berangkat, bayar Gus. Karena orang Indonesia, kata orang Arab, saya heran Muhammad, kenapa Bapak terhadap orang Indonesia itu banyak yang jadi TKI TKW ke Saudi Arabia, tapi kalau untuk haji dan umrah Muhammad, hotel bintang di Mekah dan di Madinah isinya orang Indonesia. Saya bilang, saya jawab, Bapak, hal yang anta maklum, kullun nafar fi Indonesia idza haqqul haj, kalau untuk urusan haji, jangankan rumahnya, kepala mereka dijual laku, mereka jual untuk haji. Itu kan sesuatu yang mustahil tuh. Gimana sih kepalanya dipotong kok dijual terus orangnya berangkat haji? Artinya apa? Dibelani betul. Karena apa? Pertama, kalau orang Indonesia haji ingin jumpa dengan makam Nabi Muhammad. Ayo panjenengan, tuan-tuan yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, kita rebut makam Nabi Muhammad, Masjid Nabawi dari Wahabi. Ayo kita rebut. Berani enggak? Jangan jual cucu Nabi Muhammad di Indonesia loh. Kalau kagak berani merebut Masjid Nabawi, betul? Salam Pancasila. Panik lu pada kalau udah digugat seperti begini, panik lu bro. Sweet. Siapa yang menyelamatkan makam Nabi Muhammad? Sejarah mencatat, yang pertama Komite Hijaz,
Yang kedua, yang menyelamatkan makam Nabi Muhammad adalah Abuya Mama Armin Cibuntu, Pandeglang, Banten. Ayo silakan dibantah. Silakan dibantah sejarah ini. Ketika suku Arab Kut-Kut ingin menghancurkan makam Uhud dan makam Nabi Muhammad, Mufti Madinah minta tolong kepada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi mengamanatkan kepada Abuya Mama Armin untuk memimpin pasukan yang berjumlah 45 pasukan. Loh, cuma 45 pasukan. Lu teriak-teriak di bumi Indonesia dengan mengangkat pedang. Jangan ajari orang Indonesia mengangkat senjata, bro. Karena yang memerdekakan negeri kami Indonesia bukan leluhurmu, tapi leluhur kami. Leluhurmu pecundang, jarkoni, wani ngajari, wedi ngelakoni. Jangan ajari kami untuk mengangkat keris. Kecil itu. Sudah kamu ajari, kamu doktrin umat Islam ini dengan misuh-misuh. Sekarang kamu ngajari kami untuk mengangkat pedang. Kami dulu berperang melawan Belanda nggak pakai pedang, pakai bambu runcing. Gak bahaya ta? Bilang aja lu pengen beli Ferrari. Ini pencerdasan. Ingat, kepada siapa saja komponen bangsa Indonesia, baik guru, santri, ustadz, kiai, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jangan mau kita sekarang dibodoh-bodohi. Mon kibadah kiai didoktrin biar yang lain dengan mengangkat senjata kita jihad. Jihad kamak. Mau jihad kemana? Menyerukan jihad ke Palestina. Kamu lo tidur enak kelonan sama istrimu. Gak usah ngajari keturunan Cakraningrat untuk mengangkat senjata, bro. Sudah cukup. Bagi kami pertempuran antar agama di Nusantara sudah pernah terjadi. Pertempuran antar suku sudah pernah terjadi. Itu masa kelam kami dan tidak akan kami ulangi lagi. Papua tetap bersatu di NKRI. Loh, kalau nggak percaya silakan datang ke Papua. Apa mata uang yang dipergunakan? Rupiah. Kemudian BBM yang disuplai dari mana? Dari Indonesia. Yang bangun tol pemerintah mana? Pemerintah Indonesia, bro. Mohon maaf, saya bukan buzzer rezim, bukan. Kalau memang itu salah, kita salahkan. Kalau itu benar, mari kita ikuti. Begitu. Kita harus yakin. Yakin. Jangan mengatakan NU sudah dipecah belah. Pret. Kamu kok mancing NU? NU sudah terpecah belah. Nggak ada NU terpecah belah. Karena NU masih punya pamomong, masih ada yang ngasuh. Walaupun beliau tidak menjabat di struktur, ulama khos NU tetap setia kepada NU. Kalau NU sudah terpecah belah, Indonesia diambang kehancuran, itu halu. Itu halu. Nggak usah dibesar-besarkan. Kamu sudah berjuang di NU apa? Apa yang sudah bisa kamu berikan kepada NU? Jangan kamu berprinsip apa yang saya bisa dapatkan dari NU. Karena NU bukan ladang mencari penghidupan, tapi bagaimana menghidupkan NU. Alhamdulillah, ternyata ulama khos Nahdlatul Ulama masih solid. Jangan framing umat ini dengan framing bahwasanya kiai-kiai NU sudah pecah. Jangan eman lambemu turah. Inilah
Kalau ingin tahu sejarahnya sekarang, Rohingya bergejolak di Lok Sumawe, bergejolak di Sabang, bergejolak di Aceh. Jangan diam kalian. Kalian yang memaksa Rohingya untuk masuk ke Indonesia. Sekarang Rohingya berbuat ulah di Indonesia. Upaya apa? Pendekatan apa? Upaya solusi apa? PBB aja angkat tangan kok. Kita ini kadang-kadang sombong. Sombong apa? Sombong karena beragama Islam itu sombong. Enggak seolah-olah yang lain kalau tidak membela itu masuk neraka. Loh. Ini kita harus paham. Mari anak-anak santri, edukasi ini adalah mencerdaskan, untuk mencerdaskan kita. Karena 10 tahun, 50 tahun yang akan datang, yang akan berbicara bukan kami lagi, tapi panjenengan santri-santri di seluruh antero Nusantara ini yang akan menggantikan kami menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Sekitar 1075 pengungsi Rohingya sudah mendarat di tanah Aceh sejak 14 November 2023. Mayoritas dari mereka yaitu perempuan dan anak-anak. Mereka datang secara bertahap setelah terkatung-katung selama 15 hari di tengah lautan dan tidak makan selama 5 hari terakhir. Warga Aceh banyak yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Akan tetapi, para pengungsi tak punya tempat dan pilihan lain selain ke Indonesia. Sebab dari pengetahuan mereka, Indonesia adalah tempat paling aman dibanding Myanmar, tempat mereka berasal, maupun negara Asia Tenggara lainnya. Karena dapat penolakan, para Rohingya pun terpaksa bertahan di pantai yang sudah diberi tanda pita kuning garis polisi. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah para Rohingya melarikan diri. Kendati mendapat banyak penolakan, para pengungsi Rohingya enggan pergi dari Indonesia, apalagi kembali ke pengungsian sebelumnya, Cox's Bazar. Di mata salah satu pengungsi Rohingya bernama Rukiah, kamp pengungsian Cox's Bazar sangat buruk. Rukiah bahkan memilih dibunuh di Indonesia daripada kembali ke tempatnya semula dengan alasan ekonomi dan kehidupan yang tak manusiawi. Hal yang sama dilontarkan oleh pengungsi Rohingya lainnya, yakni Khalid. Kondisi di pengungsian sebelumnya lebih berbahaya karena banyak tenda-tenda yang dibakar. Khalid menjelaskan alasan Indonesia jadi tujuan para pengungsi Rohingya. Menurutnya, Indonesia negara terbaik untuk pengungsi. Sebagai informasi, sudah ada 6 kapal dari pengungsi Rohingya yang merapat ke wilayah Aceh sejak 14 November 2023. Begitu kapal itu tiba, rombongan pengungsi Rohingya tertahan di bibir pantai dan ruang gerak mereka dibatasi. Dari laporan yang beredar, ada pula warga Aceh yang sengaja datang untuk memberi bantuan meski sebagian besar melakukan penolakan. Ngawur, sengaja dia, lihat hancur ini apartemen. Hancur semua, ngamuk pengungsi di Sidoarjo ngamuk, dihancurin semua. Warga Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya yang tiba di sejumlah pantai di Provinsi Aceh. Apa alasannya dan bagaimana seharusnya pemerintah menangani pengungsi Rohingya yang kian banyak datang ke Indonesia? Kita diskusi bahas ini. Dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, sudah 6 kali kapal pengungsi Rohingya tiba di perairan Aceh. Etnis Rohingya adalah warga minoritas dari negara Myanmar. Pemerintah Myanmar mengklaim bahwa Rohingya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan.
Etnis Rohingya pun terpinggirkan di negara mereka. Berbagai konflik menimpa etnis ini hingga membuat warganya pergi mencari suaka ke berbagai negara termasuk Indonesia. Penolakan warga Aceh terus berdatangan saat gelombang pengungsi Rohingya tiba, sementara UNHCR menunggu kebijakan pemerintah menangani pengungsi Rohingya. Katakan tadi, semua kemudian punya pendapat masing-masing dan kita sangat menghargai pendapat tersebut. Warga sendiri apa ya kepada masyarakatnya? Kalau kami hanya bisa meminta waktu untuk berkoordinasi, tapi kita tidak bisa menjanjikan apa-apa. Karena kembali lagi berkoordinasi itu kan harus, ya apakah kemudian diberikan atau tidak, kan kembali lagi ke kebijakan pemerintah. Gelombang pengungsi Rohingya datang ke Indonesia bukan hanya kali ini saja terjadi. Sejak bertahun-tahun yang lalu, pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Aceh. Sejak 2015, pengungsi Rohingya berdatangan ke Indonesia dalam jumlah yang besar. Sebagian besar dari mereka terdampar di perairan Provinsi Aceh. Tapi, berbagai persoalan dihadapi warga Aceh saat menerima pengungsi asal Myanmar itu ke lingkungan mereka. Hal inilah yang membuat warga Aceh menolak kedatangan Rohingya. Pada waktu awal-awal, memang masyarakat di Aceh, para nelayan yang melihat kejadian ini selalu menolong mereka ini. Nah, bahkan pemerintah kemudian harus membuat penampungan bagi mereka, pemerintah daerah. Tapi beberapa saat kemudian, mereka ini lari dari penampungan dan kemudian mencari pekerjaan, mungkin juga melakukan tindakan kriminal yang kemudian masyarakat setempat mungkin tidak menyukai. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat sekarang ada fenomena di mana masyarakat di Aceh sekarang sudah tidak mau lagi menerima. Dan ini yang kita tentu tidak bisa main hakim sendiri, tetapi harus pemerintah daerah yang melakukan upaya-upaya. Nah, salah satu upaya dari pemerintah daerah adalah menampung mereka di tempat-tempat penampungan, tapi harus dijaga dengan ketat. Karena apa? Jangan sampai mereka ini keluar dan kemudian membaur dengan masyarakat setempat, dan itu bisa menjadi konflik sosial. Nah, tapi setelah ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan harus dikembalikan lagi ke Myanmar, ya, karena kita tidak mau anggaran untuk rakyat miskin kita akan tergerus oleh apa yang kita harus lakukan terhadap masyarakat ini. Ya, kita bukannya tidak mau menghormati HAM ya, tetapi HAM itu rakyat kita sendiri belum menikmati hak asasi mereka. Penolakan warga Aceh atas kedatangan pengungsi Rohingya bisa dimaklumi. Di saat inilah pemerintah pusat harus ikut menangani kedatangan pengungsi Rohingya. Karena ini sudah bertahun-tahun ya. Kita tahu bahwa Rohingya ini ke Aceh datang bertahun-tahun. Karena itu memang lokasi yang paling dekat dari lokasi awalnya di Indonesia, yang paling dekat di Aceh gitu. Jadi disitulah mereka berhenti. Mereka sudah terombang-ambing sekian lama. Nah, ini yang saya kira seharusnya tidak menyalahkan, menuding, kemudian mempermasalahkan kenapa rakyat Aceh tidak mau menerima. Ya, artinya sudah mencapai batas tertentu ya, lelah begitu ya, kemudian memberikan bantuan makanan, tempat dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain mungkin ada beberapa oknum tadi dari pengungsi Rohingya yang kemudian melakukan tindakan yang melawan norma, kemudian ditambah parah dengan miskomunikasi ya. Jadi ini saatnya pemerintah pusat ya, dalam ini Kementerian Luar Negeri ya, mungkin juga dengan Kementerian Sosial begitu mengambil alih ya, kemudian menempatkan mereka di tempat yang lebih pas ya, tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sementara pemerintah pusat menyatakan menyerahkan kedatangan pengungsi Rohingya ke pemerintah daerah dan warga sekitar. Kami kutip pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi, harus diperhatikan ketersediaan dari warga untuk menerima yang bersangkutan karena berkaitan dengan masalah kehadiran sebuah entitas di suatu tempat yang tentu saja bukan sekedar orang, tapi budaya hingga perilaku. Pakar hukum internasional menyatakan pemerintah harus tegas menolak kedatangan pencari suaka atau pengungsi, termasuk dari Rohingya. Masalah ini juga menjadi rumit karena Indonesia bukan penanda tangan, apalagi meratifikasi konvensi pengungsi. Nah, oleh karena itu saya selalu tegas mengatakan, pertama harus ditolak. Ya, bahkan yang mereka-mereka dari Afghanistan kadang
dari Irak datang ke Indonesia. Karena apa? Kok karena UNHCR itu harus ditolak. Kalau mereka tidak punya tiket kembali pulang, nggak boleh masuk ke Indonesia. Ya. Kedua, UNHCR kantornya di Jakarta harus ditutup oleh pemerintah pusat, harus ditutup. Karena ini menjadi faktor yang mendorong para pencari suaka atau misalnya pengungsi untuk datang ke Indonesia. Kita bukan nggak mau menghormati hak asasi manusia, tetapi kalau misalnya menghormati hak asasi manusia bagi warga negara lain internasional dengan menginjak-injak hak asasi manusia warga sendiri, menurut saya nggak benar, nggak betul itu. Ya, jadi kita harus tegas. UNHCR harus ditutup di Indonesia. Silakan UNHCR cari di negara lain. Ya, kita sudah banyak menderita. Membantu sesama manusia yang tengah dalam kesulitan tentu sah-sah saja dilakukan. Tapi yang harus diingat adalah negara ini masih punya segudang masalah, termasuk membuat warganya hidup sejahtera. Saya Zikir Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa. Beralih ke informasi lain, warga Aceh menolak keras keberadaan pengungsi Rohingya di wilayahnya. Mereka resah para pengungsi kerap bikin onar, mulai dari buang hajat sembarangan hingga ada yang berperilaku cabul. Atas nama kemanusiaan, pertama-tama warga Aceh menolong para pengungsi Rohingya yang tiba di beberapa titik pantai. Ada yang mendarat di Aceh Timur, Pidi, hingga terakhir di Sabang. Namun bukannya berterima kasih, para pengungsi malah melunjak bertindak. Diberikan makanan nasi bungkus, malah dibuang. Diberikan pakaian layak pakai, juga dibuang. Yang bikin emosi, banyak pengungsi yang buang hajat sembarangan. Karena sikap dan karakter mereka tidak seimbang dengan masyarakat Aceh. Karena kelakuannya mereka cabul juga ada, pencurian, berlarian. Inilah yang sangat tidak kita senangi dan perbuatan mereka. Jorok luar biasa. Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh terjadi sejak 2009. Warga berharap pemerintah bisa tegas menangani kedatangan mereka. Jangan malah membebankan kepada warga untuk ditolong darurat seadanya. Terlebih kedatangan para pengungsi semestinya jadi isu nasional. Karena ada kapal asing yang masuk tanpa izin ke perbatasan laut Indonesia. Jadi kita selaku masyarakat Aceh Timur sudah menampung untuk sementara dan kasih makanan selaku atas nama kemanusiaan. Harapkan untuk pada para yang terkait jaga posisi laut kita agar mereka tidak bisa lagi mendarat di Aceh Timur, khususnya di perairan Aceh. Di Sabang, warga ketat tak mengizinkan para pengungsi memasuki wilayah kota. Oleh karenanya, sementara pengungsi ini bertahan di tepi pantai. Saya selaku pejabat kecil Kampung Emeli, penyambung lisan warga Kampung Emeli, kami menolak keras atas kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah kerja kami. Besar harapan kami pihak berwenang agar segera mengevakuasi seluruh pengungsi Rohingya ini keluar dari wilayah kerja kami, khususnya terutama secara umumnya wilayah Kota Sabang. Sejak November lalu, jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke tanah air tanpa izin sudah lebih dari 1.000 orang. Sejauh ini penampungan sementara ada di Minaraya, Kabupaten Pidi, juga bekas kantor imigrasi di Kota Lok Sumawe. Total bulan ini sudah 5 kapal ya, 3 di Kabupaten Pidi, 1 yang mendarat di Biren, ditambah 1 yang mendarat di Sabang hari ini. Total yang tiba di Aceh mulai dari bulan lalu yang grup kecil di Kabupaten Biren sampai hari ini ada sekitar 900 orang, dan dipastikan lebih dari 1.000. Pemerintah Provinsi Aceh mengaku sudah melapor ke pemerintah pusat untuk penanganan pengungsi yang lebih komprehensif. Pengungsi Rohingya kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita komunikasi dengan UNHCR, ION, kemudian dari kementerian juga sudah menyurati kita, dari Kemenko Polhukam, kemudian Kementerian Hukum dan HAM. Sudah dicarikan solusinya, upaya UNHCR
terus berperan juga di situ di depan dia. Sementara itu, tanggapi penolakan warga, penjabat Gubernur Aceh malah menyerahkan ke kebijakan bupati masing-masing. Saya mulai berpikir ragu, kok ini kayak skenario. Maka kita stop di bibir pantai sebanyak 241 orang. Sampai sekarang di stop di bibir pantai, diamankan oleh masyarakat sendiri. Jadi masyarakat kerjasama dengan NGO, UNHCR dan IOM membatasi ruang gerak mereka supaya tidak berbaur dengan masyarakat umum. Jadi mereka berhenti di bibir pantai. Warga menunggu ketegasan pemerintah pusat. Jangan sampai urusan diplomasi yang terbengkalai ini membebani masyarakat. Hairul melaporkan untuk NET. I hope the Indonesian people are very good. They're helping us. I'm extremely appreciating them. After Indonesia, where are you going to? After Indonesia? Inshallah, I won't go anywhere. If this country is very well. This country is very amazing. This country of the people of this world is very amazing. So that's why I would go anywhere. Dibilang India tapi bukan orang India. Mereka Muslim. Mau dibilang keturunan Arab tapi kulitnya gelap, mirip orang India. Mereka ini disebut dengan Rohingya. Rohingya akhir-akhir ini lagi ramai diperbincangkan di Indonesia. Bagaimana mereka dengan kapalnya menyusuri lautan yang ganas hingga pada akhirnya sampai di Aceh. Tapi saat ini warga Aceh menolak kedatangan mereka, padahal sesama Muslim. Kira-kira apa yang salah dari Rohingya? Sejarah Rohingya. Rohingya adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan komunitas orang-orang Muslim yang berada di wilayah bagian Rakhine atau Arakan. Lebih tepatnya berada di Myanmar bagian barat yang berbatasan langsung dengan negara Bangladesh. Nama Rohingya berasal dari kata Rohai atau Roshang yang berarti penduduk Muslim Rohang atau penduduk Muslim Roshang. Rohang ini adalah nama sebuah daerah sebelum diganti namanya dengan nama Arakan. Suku ini memiliki karakter fisik, tulang pipi yang tidak begitu keras, mata yang tidak begitu sipit, dan hidungnya yang tidak terlalu pesek. Tubuhnya tinggi dengan kulit berwarna gelap. Beberapa di antaranya memiliki kulit kemerahan, namun tidak terlalu kekuningan. Masyarakat Rohingya mengalami upaya pengusiran dari wilayah Arakan sejak tahun 1942. Pada kala itu, terjadi pembantaian Muslim Rohingya oleh pasukan pro-Inggris. Setidaknya waktu itu ada 100.000 Muslim Rohingya tewas dalam satu kawasan. Sejak saat itu, Muslim Rohingya selalu hidup dalam ketakutan. Dikutip dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas di Kawasan Asia, karya dari Asep Ahmad Hidayat yang berpendapat, ada 4 kelompok besar komunitas Muslim di negara Myanmar, yaitu kelompok Islam keturunan Burma, kelompok Islam keturunan India, kemudian kelompok Islam keturunan Rohingya, dan yang terakhir adalah kelompok Islam keturunan Cina. Pada masa kerajaan Merauk-u di abad ke-14 yang dipimpin oleh seorang raja Buddhis bernama Narameikla atau biasa disebut dengan Min Saumun, komunitas Muslim telah ada dan tinggal menetap di wilayah Arakan. Sebelum Narameikla menjadi raja, selama 24 tahun, dia diasingkan di Kesultanan Bengal. Tetapi atas bantuan Sultan Bengal yang bernama Nasiruddin, Narameikla pun mendapat takhta kerajaan di Arakan. Nah, Kesultanan Bengal ini adalah sebuah kerajaan Islam pada abad pertengahan dan mulai didirikan di Bengal pada tahun 1342. Daerah kekuasaan Kesultanan Bengal ini meliputi wilayah Bangladesh, India bagian timur, dan bagian barat Myanmar. Setelah Narameikla menjadi raja di Arakan, dia pun yang tadinya seorang Buddha akhirnya memeluk agama Islam. Setelah mengucapkan syahadat, namanya diganti menjadi Sulaiman Shah. Kemudian dia membawa orang-orang Bengal untuk membantu administrasi di pemerintahannya, hingga terbentuk komunitas Muslim pertama di Arakan pada saat itu. Lalu di tahun 1420, Arakan memproklamirkan diri sebagai kerajaan Islam yang merdeka di bawah kepemimpinan Raja Sulaiman Shah. Namun kekuasaan Arakan yang Islam hanya bertahan selama 350 tahun. Karena di abad ke-17, Arakan berhasil ditaklukkan oleh seorang raja Myanmar beragama Buddha yang bernama Bodau Paya. Tahun 1784, Bodau Paya menginvasi Arakan dan sebagian besar rakyat Arakan ditangkap dan dijadikan budak.
Kemudian di tahun 1824, Arakan sepakat menjadi koloni kerajaan Inggris. Sejak saat itulah, populasi kaum muslimin di kawasan Arakan mulai berkurang secara perlahan. Apakah etnis Rohingya adalah bagian dari Myanmar? Sebenarnya pertanyaan ini masih penuh dengan kontroversi. Dari kalangan sejarawan pun terjadi beberapa perbedaan pendapat bahwasanya apakah etnis Rohingya ini sudah menetap di Myanmar sebelum kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948? Pendapat pertama mengatakan kalau etnis Rohingya sudah tinggal di Myanmar selama berabad-abad. Hal ini diyakini dari komunitas Rohingya sendiri. Mereka mengatakan kalau mereka adalah bagian dari salah satu etnis di Myanmar. Pendapat kedua mengatakan mereka baru muncul sebagai kekuatan identitas dalam seabad terakhir. Hal ini yang diyakini oleh pemerintah di Myanmar, kalau etnis Rohingya ini adalah pendatang baru yang berasal dari subkontinen India. Jadi mana kira-kira yang benar? Tahun 1982 menjadi sebuah momentum paling penting bagi komunitas Rohingya saat pemerintah Myanmar menerbitkan undang-undang tentang kewarganegaraan. Dari kebijakan ini, etnis Rohingya tidak dimasukkan sebagai ras nasional Myanmar. Akhirnya mereka menjadi populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia, atau bisa disebut dengan stateless atau penduduk gelap. Sebuah organisasi global yang berdedikasi untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi hak-hak pengungsi yang dikenal dengan nama UNHCR turun tangan mengatasi masalah ini. UNHCR berpendapat, sebagai populasi tanpa kewarganegaraan, orang-orang Rohingya tidak memiliki hak-hak dasar dan perlindungan, serta sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, serta pelecehan terhadap kaum wanita. Secara de facto, mayoritas Rohingya hidup di negara bagian termiskin di Myanmar, yaitu di wilayah Rakhine. Dari sisi historis, keberadaan Rohingya sebenarnya tidak disukai oleh mayoritas penduduk di Rakhine yang didominasi penganut agama Buddha. Rohingya dipandang sebagai pemeluk Islam dari negara lain. Kebencian terhadap etnis Rohingya dari mayoritas penduduk di Rakhine ini kemudian mulai meluas di seantero negara Myanmar. Rohingya, manusia tanpa negara. Setelah Burma merdeka pada tahun 1948, ketegangan antara pemerintah dengan etnis Muslim Rohingya berlanjut dengan gerakan politik dan bersenjata. Setidaknya sekitar ada 13.000 orang Rohingya mencari perlindungan di kamp pengungsian di India dan Pakistan. Hal itu menyebabkan orang-orang Rohingya ditolak hak warga negaranya untuk bisa kembali ke Burma. Sejak periode itu, etnis Rohingya menyandang status manusia tanpa negara. Sejak Burma merdeka, Muslim Rohingya mengalami banyak pengucilan dalam hal pembangunan bangsa. Pada tahun 1962, Jenderal Nguyen mensistemasikan penindasan terhadap Rohingya dengan membubarkan organisasi politik dan sosial mereka. Kemudian, pasukan pemerintah Burma mengusir ribuan Muslim Rohingya secara brutal. Mereka membakar pemukiman, melakukan pembunuhan, hingga melakukan pemerkosaan. Hingga pada tahun 1978, tercatat lebih dari 200.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Hingga saat ini, upaya pengusiran yang dilakukan pemerintah Burma terus dilakukan. Hingga ribuan Muslim Rohingya memilih untuk mengungsi ke sejumlah negara. Sayangnya, tidak semua negara mau menerima mereka. Sejak mereka tidak punya kewarganegaraan, tapi masih tetap tinggal di Myanmar, UNHCR menyebut hidup dan kehidupan mereka selama puluhan tahun mengalami kekerasan, diskriminasi, dan persekusi di Myanmar. Orang Rohingya perlahan-lahan mulai meninggalkan Myanmar sejak tahun 1990-an. Tapi puncaknya terjadi pada tahun 2017, saat gelombang kekerasan besar-besaran di negara bagian Rakhine memaksa lebih dari 742.000 orang yang setengahnya adalah anak-anak untuk pergi meninggalkan negara Myanmar. Kemudian mereka pun pergi mencari perlindungan di Bangladesh. Peristiwa ini menjadi eksodus terbesar dalam sejarah panjang Rohingya. Seluruh desa dibakar, ribuan keluarga dibunuh, dan pelanggaran hak asasi manusia membanjiri laporan-laporan lembaga kemanusiaan. Seorang pengungsi Rohingya di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh mengatakan, "Lebih baik mereka membunuh kami daripada mendeportasi kami kembali ke Myanmar."
Perkataan ini menyatakan bahwa begitu mengerikannya tentang apa yang terjadi di Myanmar, sehingga mereka lebih memilih mati daripada harus dipulangkan. Negara mana saja yang menjadi tujuan Rohingya? Dari laporan UNHCR per 31 Oktober 2023, menunjukkan ada sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan dan mereka tersebar ke sejumlah negara di dunia. Negara Bangladesh menjadi negara yang paling banyak menampung mereka, yaitu ada sekitar 967.842 orang pengungsi. Kemudian Malaysia sekitar 157.731 orang, Thailand 91.339 orang, India 78.731 orang, dan yang terakhir Indonesia hanya 882 orang. Meskipun sebenarnya jumlah yang masuk ke Aceh sedikit, tapi dalam 1 pekan terakhir, gelombang pengungsi Rohingya mengalami peningkatan lebih dari 100% dengan jumlah sekitar 1.000 orang pengungsi. Direktur Arakan Project, Lembaga Advokasi HAM Rohingya, Chris Lewa mengatakan, Indonesia bukanlah negara tujuan bagi pengungsi Rohingya dalam mencari perlindungan. Namun Indonesia menjadi tempat transit karena tidak bisa mendarat di Malaysia atau tidak bisa sampai ke Malaysia. Secara umum, komunitas Rohingya di Malaysia juga lebih banyak, dan mereka bisa bekerja di sana walaupun secara gelap atau tidak resmi. Rata-rata mereka bekerja di sektor industri seperti konstruksi. Para pengungsi itu memperoleh penghasilan sekitar 3,3 juta rupiah per bulannya. Gaji sebesar itu sebenarnya tidak cukup untuk bertahan hidup di Malaysia. Etnis Rohingya kemudian meminta pemerintah Malaysia untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik lagi bagi warga Rohingya yang ingin bekerja. Mengapa gelombang pengungsi Rohingya makin banyak ke Indonesia? Lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya tiba di Indonesia dengan menaiki perahu. Mereka melarikan diri dari kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Katanya, di kamp itu telah penuh sesak pengungsi dan kondisinya semakin memburuk. Kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh sangatlah sulit karena banyak dari mereka yang kekurangan makanan, kurang adanya keamanan, pendudukan, hingga kesempatan kerja yang sulit. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata Islamis telah menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsian Cox's Bazar. Seorang pengungsi Rohingya yang berusia 19 tahun yang baru-baru ini tiba di Aceh bersama keluarganya dengan mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa para penjahat di Cox's Bazar itu mengancam dia dan keluarganya setiap hari. Dia bahkan membayar lebih dari $1.800 atau sekitar 27,8 juta rupiah untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal usang menuju Indonesia. Menurut kepolisian Bangladesh, setidaknya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Nai Sanluin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Luin juga mengatakan, geng-geng kriminal menguasai kamp pengungsian di malam hari, sehingga tidak ada seorang pun di sana yang merasa aman. Hal ini menjadi tantangan yang signifikan bagi semua pengungsi. Etnis pengungsi Rohingya pun mulai pergi dari kamp tersebut dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan menggunakan perahu reot. Mengapa warga Aceh menolak Rohingya? Ini menarik nih teman-teman. Baru-baru ini kita sering mendengar berita kalau orang Aceh menolak kedatangan mereka. Kira-kira apa yang salah dari mereka? Jawabannya sebenarnya simpel. Mereka melanggar norma-norma syariat Islam yang ada di Aceh. Kemudian mereka juga dikatakan memiliki perangai atau kelakuan yang tidak baik. Tentunya kita semua tahu kalau Aceh memegang prinsip keislaman yang kuat, termasuk dalam menjalankan roda pemerintahannya. Mereka menerapkan norma-norma kehidupan yang tak lepas dari apa yang diajarkan dalam Islam. Beberapa tokoh masyarakat Aceh menanggapi tentang gelombang kedatangan yang besar dari etnis Rohingya di Aceh. Misalnya saja Kepala Desa Biren, Mukhtar Yusuf yang mengatakan, alasan mereka menolak karena tidak ada tempat yang mendukung para pengungsi itu di wilayahnya. Mukhtar Yusuf juga mengatakan alasan lain bahwa kami menolak bukan karena masalah logistik, tapi masalah tempat.
Ini kan tempat orang-orang nelayan beraktivitas. Saya rasa ini akan mengganggu para nelayan. Kemudian Tengku Muslim, seorang warganya juga mengatakan, kami atas kemanusiaan, dia orang Islam, sudah kami terima, tapi sekarang sudah cukup kami menerima. Sementara itu, menurut kesaksian warga setempat dan juga Kapolsek Jangka, yaitu Ibda Novizal mengatakan, warga sering memberikan bantuan berupa makanan, air minum, dan mie instan kepada para pengungsi Rohingya itu. Tapi mereka malah membuang bantuan itu ke laut. Kemudian salah seorang juga mengatakan, para pengungsi itu tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat Islam dan adat di kalangan masyarakat Aceh. Apa yang pemerintah Indonesia telah lakukan untuk Rohingya? Di Aceh Utara, ada 120 unit kamar yang berdiri di lahan 5 hektar. Fasilitas ini terdapat masjid besar, taman bermain anak-anak, sekolah, dapur umum lengkap dengan kompor gas, beberapa kamar mandi dan dilengkapi dengan air mengalir dengan tekanan yang kuat. Inilah penampungan pengungsi di Blang Adu, Kabupaten Aceh Utara. Kompleks ini sengaja dibangun untuk menampung pengungsi Rohingya. Pembangunannya memakan biaya sekitar 6 miliar rupiah. Tapi belum genap 1 tahun, unit-unit kamar di penampungan ini sekarang kosong. Tadinya ada sekitar 319 pengungsi Rohingya di sini, tapi sekarang tinggal tersisa 75 orang, termasuk 6 bayi yang lahir selama beberapa bulan terakhir. Mereka diketahui kabur ke Medan, Sumatera Utara, dan bahkan sebagian sudah sampai di Malaysia. Akibatnya, fasilitas yang telah disediakan pemerintah Indonesia ini menjadi mubazir. Isa Ansori, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara mengatakan, sebenarnya kalau hitam di atas putih kita hitung, bisa dibilang mubazir. Tapi di sini kita tidak punya harapan. Dari informasi yang berkembang, ada mereka yang sudah mondar-mandir di Medan. Mereka ingin pulang lagi ke kita, kadang-kadang tak punya ongkos lagi. Dan bahkan, pesan yang kita terima menyebutkan ada yang minta dijemput. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Terlalu sedikit. Oh. Bagaimana menurut kalian? Kasian ya sebenarnya. Lebih tepatnya kasian tapi menyebalkan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.